Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Data Analitik yang beranggotakan saya Haidar Muhammad Al-Fatih, terus ada Rosa Sabila, ada Wulandari dan juga Dian Setiawati. Baik, langsung saja kita masuk dalam pengerjaannya. Langkah awal, teman-teman bisa buka file database teman-teman yang miliki menggunakan widget file. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke dalam proses data mining, kita bisa melakukan pre-processing data yang sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, widget data table, kita bisa melihat gambar data yang kita miliki. Lalu ada juga widget data info. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengetahui informasi ringkas terkait data yang kita miliki. Selanjutnya ada widget distributions. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melihat data yang kita miliki melalui grafik yang dapat disesuaikan dengan variabel yang kita inginkan. Dan terakhir ada select columns. Nah, ini untuk memilih kolom mana yang ingin kita gunakan dalam data mining. Oke, selanjutnya masuk ke tahap proses klasifikasi data. Kita akan melakukan proses klasifikasi data. Yang pertama, kita akan menggunakan model Widget Model Tree. Widget ini adalah penggabungan antara pohon keputusan dengan model regresi. Setelah itu, kita bisa gunakan widget Tree Viewer untuk melihat hasil klasifikasi yang sebelumnya kita buat menggunakan model tree. Dan itu juga bisa menggunakan box plot untuk melihat perbandingan data yang lebih mudah. Baik, untuk selanjutnya yaitu proses prediksi data yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dian Setiawati. Pertama-tama, kita bisa menggunakan widget test and score untuk membandingkan hasil prediksi model dengan data sebenarnya. Lalu, kita juga bisa gunakan widget
naive Bayes untuk melatih model klasifikasi yang diikuti dengan test and score untuk mengevaluasi akurasi. Selanjutnya, kita bisa menggunakan prediction untuk menampilkan hasil prediksi model terhadap data yang diberikan, menunjukkan label asli atau sebenarnya dan label hasil prediksi model. Bisa juga dipakai untuk melihat apakah model sudah akurat atau belum. Nah, dan terakhir, kita bisa menggunakan confusion matrix untuk melihat hasil evaluasi data prediksi yang dibandingkan dengan data aktual. Selanjutnya untuk klasterisasi kita akan menggunakan widget K-means yang mana ini itu berguna untuk membagi data ke dalam beberapa kelompok atau klaster berdasarkan fitur-fitur yang mirip. Setelah selesai menentukan K-means, kita bisa menggunakan widget tabel untuk melihat hasilnya. Baik, begitu saja untuk presentasi dari pengerjaan data analitik dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.